Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi Sejarah Kebudayaan Islam MTS/MA. Perkenalkan, nama saya Khairima Mala dari Fakultas Agama Islam semester 4 Universitas Islam Majapahit. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang telah diberikan oleh beliau. Berikut ini soal yang pertama. Jawabannya adalah bidang ilmu pengetahuan Bani Umayyah telah menemukan jalan yang lebih luas ke arah pengembangan dan perluasan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Bani Umayyah pada umumnya berjalan seperti di zaman permulaan Islam. Hanya ada peristiwa perintisan dalam ilmu logika, yaitu filsafat dan ilmu eksak. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini masih berada pada tahap awal. Para pembesar Bani Umayyah kurang tertarik pada ilmu pengetahuan kecuali Yazid bin Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Ilmu yang berkembang di zaman Bani Umayyah adalah ilmu syariah, ilmu lisaniyah, dan ilmu tarik. Selain itu berkembang pula ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu bumi, dan ilmu-ilmu yang disalin dari bahasa asing. Kota yang menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan ini diantara lain yaitu Damaskus, Kufah, Mekkah, Madinah, Mesir, Cordova, Granada, dan lain-lain, dengan masjid sebagai pusat pelajarannya. Nah, ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman dinasti Umayyah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, al-ulumus syariah, yaitu ilmu-ilmu agama Islam seperti fikih, tafsir Al-Quran, dan sebagainya. Yang kedua, al-ulumul lisaniyah, yaitu ilmu-ilmu yang perlu untuk memastikan bacaan Al-Quran, menafsirkan, dan memahaminya. Yang ketiga, tarik, yaitu yang meliputi tarik kaum muslimin dan segala perjuangannya, riwayat hidup pemimpin-pemimpin mereka, serta tarik umum, yaitu tarik bangsa-bangsa lain. Yang keempat, ilmu qiraat, yaitu ilmu yang membahas tentang membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima, ilmu tafsir, yaitu ilmu yang membahas tentang undang-undang dalam penafsiran Al-Quran. Yang keenam, ilmu hadis, yaitu ilmu yang ditujukan untuk menjelaskan riwayat dan sanad al-hadis, karena banyak hadis yang bukan berasal dari Rasulullah. Yang ketujuh, ilmu nahwu, yaitu ilmu yang menjelaskan cara membaca satu kalimat di dalam berbagai posisinya. Ilmu ini muncul setelah banyak bangsa-bangsa yang bukan Arab masuk Islam dan negeri-negeri mereka menjadi wilayah negara Islam. Yang kedelapan yaitu ilmu bumi atau al-Yuwafiyah. Ilmu ini muncul oleh karena adanya kebutuhan kaum muslimin pada saat itu, yaitu untuk keperluan menaikkan ibadah haji, menuntut ilmu dan dakwah seseorang agar tidak tersesat di perjalanan. Perlu kepada ilmu yang membahas tentang keadaan letak wilayah. Ilmu ini pada zaman Bani Umayyah baru dalam tahap merintis. Dan yang terakhir, al-ulumud dakilah, yaitu ilmu-ilmu yang disalin dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab dan disempurnakannya untuk kepentingan kebudayaan Islam. Di antara ilmu asing yang diterjemahkan itu adalah ilmu-ilmu pengobatan dan kimia. Pertanyaan yang kedua yaitu apa saja pencapaian prestisius dinasti Umayyah di bidang kebudayaan. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintah Islam yang berlangsung sejak tahun 661 hingga 750. Pendiri dari Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I, yang sekaligus menjadi khalifah pertama dari dinasti ini. Sebagai khalifah pertama, Muawiyah I dipandang dapat menghadirkan budaya baru dalam sistem pemerintahan, tata negara, dan kehidupan beragama. Selama pemimpin, ia berusaha sebaik mungkin untuk memulihkan kembali persatuan dalam wilayah Islam. Muawiyah I ini juga berusaha membangun sistem pemerintahan monarki Islam dengan menunjuk putranya
yaitu Yazid sebagai putra mahkota. Keputusan ini kemudian diikuti oleh para khalifah sesudahnya. Oleh sebab itu, Muawiyah I dianggap sebagai pembawa budaya baru karena mendirikan sistem monarki dalam sejarah politik Islam. Nah, berikut ini kebudayaan yang dikembangkan pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, bidang pemerintahan. Masa kekuasaan Muawiyah I telah mengubah sistem pemerintahan dari demokrasi menjadi monarki atau kerajaan. Kemudian dinasti Bani Umayyah juga merupakan sistem pemerintahan konfederasi provinsi, yakni dengan menggabungkan beberapa provinsi berbeda menjadi satu. Yang kedua, bidang sosial. Pada masa dinasti Bani Umayyah mulai dikenal istilah stratifikasi sosial. Periode ini juga memunculkan 4 macam golongan orang Arab, yaitu golongan kaum muslimin, non-muslim atau kaum muslim baru, anggota mazhab, dan para Buddha. Yang ketiga yaitu bangunan atau arsitektur. Dinasti Bani Umayyah mencapai masa keemasan ketika dipimpin oleh Khalifah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik yang memerintahkan antara 705 sampai 715. Pada masanya dibangun jalan raya, pabrik, gedung, dan panti asuhan untuk orang cacat. Selain itu, salah satu bentuk pertumbuhan kebudayaan pada masa Bani Umayyah adalah perkembangan di bidang arsitektur, ditandai dengan dibangunnya masjid-masjid yang memenuhi kota. Para arsitek Muslim Arab mengembangkan arsitektur yang mereka punya berdasarkan dari yang sudah ada sebelumnya. Untuk pertama kalinya Muawiyah I memperkenalkan sebuah menara kepada rakyatnya. Salah satu karya tercantik di masa dinasti Umayyah adalah kubah karang di Yerusalem. Pertanyaan yang ketiga yaitu, menurut Anda apa faktor-faktor pendukung perkembangannya peradaban dan kebudayaan Islam pada era dinasti Umayyah? Jawabannya itu, peradaban Islam pernah mengalami masa kejayaan dan kemajuan di berbagai bidang pada abad pertengahan. Zaman kejayaan ini dimulai pada Kekhalifahan Umayyah atau Bani Umayyah yang memerintah sejak tahun 661 dan mencapai puncak pada periode Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Pada masa-masa tersebut, para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam berkontribusi besar terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan dunia. Ketika dinasti Umayyah berkuasa, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan. Ketika dinasti Umayyah berkuasa, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Sementara pada Kekhalifahan Abbasiyah, peradaban Islam mengalami kemajuan luar biasa di bidang ilmu pengetahuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam, bagaimana sih peradaban Islam di masa lalu sehingga bisa menciptakan kemajuan luar biasa yang berpengaruh pada dunia? Berikut faktor-faktor pendorongnya. Yang pertama, terjadinya asimilasi. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain telah mendorong kemajuan peradaban Islam. Keberhasilan penyebaran Islam di berbagai wilayah baru telah mengenalkan Islam pada budaya baru, yang mendorong lainnya ilmu pengetahuan. Di masa Bani Abbasiyah, banyak masyarakat non-Arab yang ikut memeluk Islam, membuat Islam lebih berwarna dan lebih berkembang. Yang kedua, kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. Demi mengkokohkan pemerintahannya, Khalifah Abbasiyah mengambil strategi yang berbeda dengan Khalifah Umayyah. Abbasiyah meninggalkan corak Umayyah yang kearab-araban dengan menerapkan sistem administrasi pemerintahan Persia, sekaligus memasukkan orang-orang Persia dalam struktur pemerintahan. Kemudian yang ketiga, maraknya gerakan penerjemah. Gerakan penerjemah mengambil andil yang sangat besar dalam membantu penyebaran ilmu pengetahuan bukan hanya di kalangan penguasa dan intelektual, tapi juga awam. Gerakan penerjemah manuskrip kuno ke dalam bahasa Arab pada Kekhalifahan Abbasiyah
dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama pada masa Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid yang banyak menerjemahkan karya di bidang astronomi dan logika. Yang kedua, fase kedua berlangsung sejak periode Al-Ma'mun hingga tahun 30 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah bidang filsafat dan kedokteran. Yang ketiga, setelah tahun 300 Hijriah, karya yang diterjemahkan ini meluas, yakni di seluruh bidang keilmuan. Hal ini semakin dimudahkan setelah adanya perbuatan kertas di masa itu. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, tingginya semangat belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Faktor lain yang mendorong kemajuan peradaban Islam yakni dengan didirikannya banyak perpustakaan sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan dan penerjemahan. Perpustakaan yang sangat tenar di masa Bani Abbasiyah bernama Bait al-Hikmah. Selain itu, para khalifah juga mendirikan sekolah-sekolah, lembaga pendidikan tinggi, serta observatorium. Para ilmuwan juga terus melakukan penelitian di berbagai bidang. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi pusat peradaban Islam di masa lalu. Sekian penjelasan tentang sejarah kebudayaan Islam pada masa dinasti Umayyah. Semoga penjelasan materi kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan dan terima kasih sudah menonton. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.